Pribadi yang ketiga adalah Daud. Apa yang terjadi dengan Daud? Muncul Batseba. Kapan muncul di Batseba? Apakah dalam kondisi peperangan atau ketika dia lagi santai? Yaitu ketika lagi tenang, lagi santai, lagi tidak ada masalah. Maka muncullah Batseba. Hari ini juga sama. Ketika semua kelihatannya baik, kelihatannya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu diperjuangkan, tidak ada yang membuat kita meneteskan air mata, apa yang membuat kita tidak berkeringat lagi. Justru saat itu adalah masa yang berbahaya. Masa di mana kita sedang masuk dalam satu penyusup-penyusup yang membuat kita mengalami satu kejatuhan. Kita baca dalam kitab Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita tahu cerita tentang Yesus dicobai oleh iblis, dibawa ke padang gurun. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa puasa. Lalu apa yang diperintahkan oleh iblis kepadanya? Ubahlah batu menjadi roti. Apakah Yesus mampu mengubah batu menjadi roti? Sangat mampu. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Yesus tidak mau menuruti perkataan iblis. Dia tidak mau mengikutinya. Dia tidak mau taat kepada iblis. Hari ini berapa banyak umat Tuhan yang telah taat kepada iblis. Dengan banyaknya khotbah-khotbah tentang berkat. Apa yang dipikirkan hati orang-orang yang ingin menerima berkat? Mereka menginginkan hidup sudah susah, udah bosan susah, udah bosan miskin, mendengar khotbah tentang berkat demi berkat, dengan penampilan hamba-hamba Tuhan yang sangat diberkati. Maka jemaat yang tadinya sudah bosan miskin, bosan susah itu melihat, wah, diberkati ya, diberkati. Dengan syarat menabur dan menabur dan menabur. Apa yang salah di sini? Khotbah itu menggiring umat Tuhan. Seperti yang dilakukan iblis kepada Yesus. Ubah batu menjadi roti. Yesus tidak mau melakukannya. Sekalipun dia mampu. Yesus tidak mau melakukannya karena dia nggak mau taat kepada perkataan iblis. Lalu apa salahnya dengan khotbah berkat? Salahnya hati umat Tuhan menjadi salah. Harusnya apa? Harusnya kalau kita diberkati Tuhan, tidak mengubah gaya hidup kita, tidak menaikkan pengeluaran kehidupan dalam 1 bulan. Tetap saja, tapi akan menaikkan persembahan kepada Tuhan. Makin banyak orang yang menerima berkat dari hidup kita. Lalu yang dilakukan iblis kepada Yesus yang kedua, jatuhkan dirimu. Maka lihat, malaikat akan datang, akan menantang engkau, supaya engkau tidak jatuh, akan menahan engkau. Yesus juga nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mau ngikutin perkataan iblis. Iblis mendorong supaya dia populer. Gak perlu populer. Gak penting populer. Karena cara iblis itu membuat orang seperti katak dalam panci. Lalu iblis membawa Yesus. Lalu membukakan segala sesuatu. Lalu apa yang dilakukan? Sembahlah aku.
Semuanya akan diberikan kepadamu. Gak perlu Yesus langsung berlutut, mengangkat tangan, dan menyembah iblis. Gak perlu. Cukup menganggukkan kepala. Saat itu semuanya diberikan. Kemudahan. Tidak ada masalah. Lancar. Itu yang diberikan oleh iblis. Dan Yesus juga tidak mau melakukannya. Dia nggak menurut dengan perkataan iblis. Dia lebih menurut dengan perkataan Bapaknya. Naik ke kayu salib. Tidak perlu mengubah batu menjadi roti. Tetapi dia memecah-mecah roti dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah untuk mengingat akan daku. Yesus tidak perlu menjatuhkan daripada bait Allah supaya orang melihat. Dan dia tidak mati, tidak mengalami lecet-lecet. Tapi Yesus tetap naik kayu salib. Dan dia berkata di kayu salib, sudah selesai.